Cisaranten Wetan, Gede Bage. Yang saya hormati Ketua FKKG Kota Bandung, yang saya hormati Bapak Fasilitator, dan yang saya banggakan Ibu Bapak Guru PJOK Kecamatan Cimande. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkahnya kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan susunan acara ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pelantikan pengurus KKG PJOK Kecamatan Cimande periode 2023-2027. Yang keempat, pemaparan diseminasi pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, penutupan. Langsung saja kepada susunan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Indonesia airku, tanahku padaku, di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terus, mohon izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Sampai. Salam olahraga. Salam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aftah ala yakut wal arifin. Allahumma aftah ala yakut. Allahumma aftah ala yakut wal arifin. Puji dan syukur layak dan patut kita persembahkan kepada Allah yang telah memperkenankan kita masih berada di planet bumi ciptaan Allah yang indah ini dengan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiinnya, dan kepada umatnya yang senantiasa taat kepadanya sampai akhir kiamat. Mudah-mudahan termasuk kita sekeluarga di dalamnya. Amin ya Allah. Wabil khusus tamu dari kota, mungkin ini boleh dikatakan kamus dari segala berolahraga dalam ini. Saya ucapkan selamat datang Pak. Selamat datang di SDN 052 Cisaranten Wetan Gede Bage, Kecamatan Cimande. Walaupun Bapak sudah tahu, mungkin izinkan di sini saya mewakili KDKS. Cimande itu adalah kecamatan yang terunik di Kota Bandung mungkin Pak. Mengapa dikatakan unik? Saya sudah keliling beberapa kecamatan dari tahun 2012 sampai hari ini. Ini unik karena hanya memiliki 2 sekolah, yaitu SD Andir dan ini. Beda dengan sekolah lain,
SD-nya ada berapa, swastanya ada berapa gitu. Kalau di sini alhamdulillah hanya 2 sekolah dan 2 kepala sekolah, sehingga kami suka berubah wujud. Kadang-kadang kalau ibu itu tidak ada, Pak Eman jadi ketua, manehna sekretaris. Bosen manehna, jadi saya itu pergantian pengurus tidak perlu periode, Pak. Ya. Pak Eman jadi ketua K3S, ya. Saya sekretaris, ya. Manehna teu hadir berarti lah begitu. Tahu, Uni jadi ketua ya, iya. Saya yang tidak hadir gitu. Tapi uniknya walaupun sekolahnya sedikit, Cinambo tetap eksis, ya. Cinambo tetap dijadikan mungkin sekolah-sekolah yang maju lah gitu. Jadi mohon maaf juga yang selanjutnya kehadirannya tidak seperti mungkin yang lain begitu ya, hanya beberapa orang karena itu sejarahnya Pak. Ya. Jadi tapi bukan dalam arti sekolah sedikit tidak akan membuka prestasi, tetap prestasi ada. Andir adalah gudang prestasi. Seni Adi dari olahraga. Di sini juga alhamdulillah anak-anaknya gagahnya, ada anak yang sampai ke luar negeri mengikuti kegiatan karate ya, Pak Hari ya. Silat juga alhamdulillah. Jadi ini Andir apalagi. Jadi walaupun sekolahnya kecil tapi tetap berprestasi. Semua beautiful gitu. Keren begitu mungkin ya. Jadi mohon maaf nanti jangan sakieu ieu. Nah, itu sejarahnya mungkin ya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada panitia, pengurus KKG, PJOK yang telah mempercayai sekolah kami dijadikan tempat menebar ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak nanti akan menyuarak, menyebar pada semuanya sehingga akan meningkatkan guru-guru yang lebih hebat kembali gitu lah. Saya senang berhadapan dengan guru olahraga. Guru olahraga itu sudah CBS alami dulu, sebelum CBS beliau sudah CBS ya. Sok pun keluar budak olahraga hore, itu kan itu artinya pelajaran disenangi. Tapi ketika saya masuk dulu pelajaran apa agama ya. Terus kurikulum merdeka, beliau sudah merdeka duluan. Jadi olahraga itu pelajaran yang sudah maju lebih awal. Jadi oleh karena itu ucapkan selamat ya. Tidak perlu yang lain-lain kita sudah kelihatan maju. Namun bukan dalam arti maju juga lebih dulu harus diam. Sia-sia itu batul. Ya oleh itu maju kalau kata situ bahkan Yamaha itu semakin di depan. Jadi ini PJOK semakin di depan. Apa salahnya seperti itu ya? Terus mohon maaf mungkin sekali lagi prasarananya karena duduk dadak lah, tapi bukan tidak menghormati program Bapak yang saya susun karena kami kebingungan mungkin kemarin. Udahlah, tidak ada walaupun sedikit waktu pepet tidak harus mundur dari prestasi begitu kan prinsip saya. Karena orang olahraga itu tidak perlu waktu ya. Mike Tyson menjatuhkan itu kan dalam waktu 2 detik bisa jatuh gitu kan ya. Kita melihat beberapa bulan yang lalu ada persatuan sepak bola mana ya ketika injury time jadi juara. Betul diganti ini masuk cak prestasi yang 90 menit dulu itu gagal dengan itu hancur. Jadi membuat prestasi dan membuat dosa itu tidak perlu waktu lama mungkin gitu. Oleh karena itu dengan waktu sempit juga kemarin saya berbicara dengan Bu Siti, dengan Pak Hari, Pak gini-gini ya udah yuk kita jalannya apa adanya, bukan ada apanya gitu ya. Akhirnya terbentuklah seperti ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari pandangan sudut pandang Bapak mediator, bukan tidak, mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah, tetap ya tidak ada rotan akan berguna begitulah. Selanjutnya juga selamat kepada para pengurus PJOK baru yang sudah terbentuk. Mudah-mudahan kepengurusan baru, semangat baru, prestasi baru. Karena saya yakin dengan jiwa muda, saya juga muda dulu, akan lebih menyuarakan lagi, lebih membawa prestasi Cinambo kembali. Ya. Saya sering dulu ketika di Rancasari itu, ketika OSN, O2SN itu ikut-ikut dengan guru olahraga, ya. Dengan main bolanya dulu pernah Cinambo di mempunyai nama gitu lah. Saya di Rancasari dulu dengan pelatih olahraga itu di SD
Haji Kudi dan itu dengan itu saya. Ya, renang juga ke Cirebon ikut, Bu. Ya. Terus setiap minggu diikuti Pak ya. Saya di olahraga itu karena begini jujur Pak, di manusia itu yang diperlukan hanya agama dan olahraga maksudnya. Nanti agama, wiridan, olahraga kan perlu jalan. Jadi itu satu. Mudah-mudahan saya ucapkan selamat. Apapun yang terjadi, mari kita diskusi. Tidak ada masalah yang tidak selesai dengan diskusi. Tidak ada soal tanpa kunci jawaban. Kalau kita punya masalah besar, laporkan saja kepada yang maha besar, gitu kan. Nah, itulah. Jadi mungkin saya ucapkan terima kasih dan saya serahkan teman-teman saya yang haus dengan ilmu kepada Bapak untuk diisi pengetahuannya. Karena begini, sehebat apapun HP, kalau tidak dicas kilobet. Nah, itu untuk menahan kilobetan. Saya pun Pak Opik itu adalah olahragawan sejati, Bu Siti atlet yang begitu hebat, Pak Hari juga coach, ini senior, ini masih muda, Pak Tia juga sudah gulukan lah gitu. Tapi kan semuanya kan bermanfaat, lebih bermanfaat kalau dicas terus, ditambah ilmu, ditambah pengetahuan, update ya, sehingga olahraga itu semakin pelajaran semakin disenangi oleh anak-anak dan dibutuhkan oleh masyarakat. Karena saya pernah baca buku dari olahraga itu akan hasil sehat, sohor, bengar, ya. Karena dengan kaki sebelah si Ronaldo jadi kaya, betul kan? Ya lewat kapisah, Haris kapisah itu kan hanya depresiasi bisa ini. Ya. Itu mungkin sekali lagi saya ucapkan selamat. Hanya itu saya bisa sampaikan, selamat berkarya. Mudah-mudahan lelah kita menjadi lillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Prosesi pelantikan pengurus KKG PJOK Kecamatan Cinambo periode tahun 2023-2027. Untuk itu dengan hormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Hari Zainal beserta jajarannya, waktu dan tempat kami persilakan. Cik. Iya baterainya sebelah situ. Ada baterai. Punten ya tengah duduk dadak mau diskusi sama semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi pelantikan pengurus KKG PJOK Kecamatan Cinambo tahun bakti 2023-2024 dimulai. Kami pengurus KKG Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan Kecamatan Cinambo periode 2023-2027 dengan sesungguh hati berjanji satu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan bekerja sungguh-sungguh demi kepentingan negara, bangsa dan agama, akan melaksanakan tugas demi kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Saya berjanji akan melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Demikian sumpah yang saya ucapkan apabila saya keluar
keluar dari sumpah dan janji saya siap menerima berbagai sanksi. Demikian. Siapa kita? KKG Kecamatan Cinambo. Yes. Keadaan ilahi Robi atas berkahnya dan kurnianya kita bisa berkumpul di acara pelantikan KKG Cinambo. Alhamdulillah melapor Pak Ketua. Pemilihan harinya waktu itu hari Senin, ya, tanggal 19 Juni 2023. Alhamdulillah sudah terpilih. Ketuanya Pak Hari dan rekan-rekannya barangkali semua, alhamdulillah semua yang ada di Kecamatan Cinambo itu semua jadi pengurus Pak Gun, ya. Di kita ini kekuatannya guru olahraga itu di Kecamatan Cinambo ada 9 orang Pak, ya. Jadi semua masuk di anggota, termasuk Bapak juga masuk di anggota di kepengurusan juga. Mudah-mudahan dengan kepengurusan baru ini anak-anak muda semua Kecamatan Cinambo lebih maju lagi, ya. Dan tidak ketinggalan dengan kecamatan yang lainnya, ya. Bapak pengen lebih maju lagi anak muda, ya. Itu barangkali yang Bapak sampaikan dan saya ucapkan terima kasih juga kepada tuan rumah yang sudah menyiapkan. Sangat mantap sekali Pak, ya. Itu aja yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, yang mana kita masih diberikan kesehatan, diberikan usia untuk kita bisa berjumpa dalam acara yang spesial untuk guru PJOK, yaitu pelantikan pengurus KKG PJOK Kecamatan Cinambo. Untuk itu alhamdulillah juga kemarin setelah dilakukan prosesi pemilihan dan penunjukan, dan saya akan mengemban tugas berat, amanah berat. Semoga dengan dibentuknya kepengurusan yang baru akan menjadi semangat baru juga untuk KKG Kecamatan Cinambo. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Menindaklanjuti kepengurusan untuk KKG Kecamatan Cinambo, yang saya harapkan dalam masa periode 2023 hingga 2027 kita akan terus bersinergi, kita akan terus berkolaborasi, karena itu kekuatan kita terus menjaga komunikasi kita sehingga produktivitas dan sisi prestasi mungkin akan kita lebih kembangkan lagi. Saya berharap rekan-rekan juga di sini mempunyai kesempatan yang sama, karena KKG PJOK Kecamatan Cinambo bukan milik hanya ketuanya saja, dan saya apresiasi untuk jajaran tim pengurus KKG PJOK Kecamatan Cinambo yang sudah terbentuk. Semoga semakin solid dan semakin kompak, karena itu akan menjadi modal dan aset untuk kita bergerak dalam bidang PJOK. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita diberikan kesempatan, kekuatan, dan keberkahan dalam mengarungi beberapa agenda dan kegiatan di depan. Itu saja, saya sebagai ketua yang baru dilantik, saya haturkan terima kasih untuk jajaran Ketua K3S yang diwakili oleh Bapak Kepala Sekolah dari SDN 052 Cisaranten Wetan, Gede Bage, dan mohon izin Bapak Ketua yang sebelumnya menjabat, Bapak Pia, dan terima kasih juga kehadiran rekan-rekan, ini akan menjadi semangat kita. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Baiklah, setelah tadi kita coffee break, kita lanjut kepada acara selanjutnya, yaitu pemaparan diseminasi pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran PJOK jenjang Sekolah Dasar Kecamatan Cinambo tahun 2023. Dan saya akan serah terima dulu kepada Bapak Hari dan akan memandu sampai akhir, ya. Untuk itu saya
serahkan ke Pak Hari. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ibu Siti yang sudah mendampingi kita ya selama prosesi seremoni dan pelantikan. Mungkin ini Pak jadi sejarahnya Pak untuk KKG kita bahwa sah Pak Gun ya secara dari dulu mah nggak ada organisasian banyak atur nuhun waktosna. Namun sebelum menginjak ke segmen diseminasi, izinkan saya sebagai ketua KKG untuk membuka acara diseminasi ini. Kita ucapkan kembali lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan melafalkan lafaz basmalah kita akan diberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan dalam rangka menggali atau saling sesi belajar dan berdiskusi. Itu saja mungkin kata prakata dari saya sebagai ketua KKG yang baru dilantik. Namun sebelum langkah lebih jauh lagi, saya persilakan waktunya untuk Bapak Fasilitator Kang Gugun ya untuk yang disampaikan teknisnya seperti apa dan akan seperti apa juga nanti pembelajaran atau diseminasi di KKG Kecamatan Cinanggo ini. Waktu dan tempat saya persilakan Kang Gugun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesejahteraan dan nikmat kebahagiaan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan tanpa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu diberikan menjadikan umat yang terbaik di masa akhir nanti. Amin. Talba yang saya hormati Bapak K3S, saya hormati Ketua KKG periode sebelumnya yang saya hormati, dan Ketua KKG PJMK Kecamatan Cinanggo yang terbaru terpilih bersama dilantik. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat berkarya, selamat mengemban tugas. Walaupun jangan berkecil hati, anggota ada 90.000. Alhamdulillah, saya menjadi terinspirasi ini tim Wali Songo ini punya apa jargon nih ya, jargon Cinanggo itu tim Wali Songo, 9 orang yang berkualitas siap mengadakan kegiatan olahraga di Cinanggo. Sahabat-sahabat semua dan terlibat saya hormati, di sini ada senior Pantia, memang sudah tidak asing ya dengan dia. Alhamdulillah selalu berkolaborasi, selalu berkomunikasi. Ilmu beliau juga ditransfer kepada saya, tantangan demi tantangan saya bercapai, dan akhirnya ternyata berdampak juga kepada diri saya sehingga saya bisa betul-betul dengan pendidikan guru pembina, pendidikan profesi guru itu tantangan-tantangan yang diberikan oleh senior. Dan alhamdulillah itu sangat bermanfaat. Terima kasih Pak. Kalau tidak ada tantangan, kita tidak akan meningkat level kita, kompetensi kita. Itu kalau kita berada di posisi berani. Ini kenapa saya perlu sampaikan sahabat-sahabat semua. Guru olahraga yang senior itu memiliki pengalaman di bidang strategi pembelajaran. Sedangkan guru PJK yang muda lagi mencari strategi pembelajaran negara itu. Senior sudah memiliki strategi pembelajaran kepada peserta didik. Karena beliau bangun dari SK awal tahun sampai dia di SGO, apalagi di SGO itu ya luar biasa SGO itu keterampilan dan kesabarannya. Tapi zaman sekarang kita yang muda gitu, kekurangan kita ya kurang dari pengalaman.
Terus pendidikan SGO dengan kampus itu berbeda. Dan ilmu-ilmu SGO sekarang berbakti, saya sangat bersedih sekali sekarang mahasiswa sudah mau berbakti karena mereka memiliki pencapaian yang luar biasa. 2025 habis. Berdayakan untuk peserta didik. Dan ini tantangan untuk guru muda ya, terutama bisa dengan generasi terus punya pengalaman dan itu harus dikembangkan. Akan lebih berat di masa depan karena kita kehilangan sosok senior lulusan SGO yang memiliki keahlian dalam pelatihan pada saat ini, dan ini saya yakin akan menurun karena kalangan milenial bukan pelatihan tapi kualitas proses. Walaupun demikian, ya ini tantangan yang harus kita kembangkan, setarakan dengan mereka bisa itu ini sebagai ajar motivasi, tapi dengan kecil hati kita nikmati ya sebagai air mengalir. Kita terapkan itu strategi dari bagaimana untuk mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Nah itu salah-salah mau diri saya menyebutkan sahabat saya biasa di kantor PJOK itu mau senior, mau junior, mau pemula itu saya sebutkan sahabat PJOK supaya tidak merasa sekarang kita sama-sama menjadi potensi dengan sekolah masing-masing. Dan tugas saya di sini alhamdulillah terima kasih atas penyambutannya luar biasa dari kepala sekolah tingkat 3 SD itu luar biasa apresiasi dengan teman-teman semua, tetap semangat selalu motivasi ini pengalaman edukasi ini. Yang pada intinya untuk destinasi pembelajaran berbasis pada mata pelajaran ini ditugaskan bahwa saya sebagai narasumber fasilitator hanya sebagai pengamat dari hasil pembelajaran kemarin yang harus ditularkan peserta yang kemarin mewakili ke teman-teman. Kalau di guru penggerak itu masuknya di poin nilai kurs bagi guru yang lain. Ada 5 nilai para guru penggerak yang sudah dilaksanakan. Nah ini salah satunya kakak-kakak atau kakak kecil sudah masuk di kategori itu. Hanya saja kita tidak tahu. Nah lebih spesifiknya guru penggerak sini kalau saya termasuk punya satu skill ini. Dan sekarang kenapa merupakan mungkin panggil itu berbagi ilmu, pengetahuan, wawasan dari hasil pendidikan, workshop ataupun dari obrolan dari senior di dalam suatu wadah pertemuan seperti diskusi seperti ini. Nah itulah kurs bagi guru yang lain. Nah nanti sahabat semua ketika mengatakan jangan berpikir saya tidak mampu, jangan berpikir ini alat wadah untuk mengembangkan kompetensi. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Jadi cara Pak saya tidak bisa. Saya juga sama di guru penggerak tidak bisa. Tapi ya coba gitu, dicoba latihannya karena tidak ada. Walaupun salah, dan gitu ya. Walaupun harus begini, gitu. Tidak ada yang seperti itu. Saya ingin kedepannya guru PJOK bukan hanya pandai di proses pembelajaran atau pelatihan, tapi bisa juga pandai belajar menyampaikan informasi di depan kampus Jawa. Nah ini tantangan ke depan karena nanti perbedaannya besar. Nah ini wadahnya di KKG PJOK. Nah nanti ketika satu orang, kita 2 orang yang mewakili, bisa 1 orang menyampaikan informasi yang didapat sekuasainya, gitu ya. Saya mampunya segitu sudah. Saya tidak akan gitu ya. Karena 1 kali pernah bilang, pas kedua kali pasti akan naik level. Dan nanti lihat puncaknya bagaimana saling ini gitu ya. Kita nunggu nanti momen di akhir gitu sampai mana puncaknya gitu. Nah itu nanti ketika berpikir juga sama teman sahabat-sahabat semua nanti mempraktekkan. Konteksnya adalah saya menyimak, mengkaji dan menganalisis apakah proses pembelajarannya sudah masuk ke konteks diferensiasi belum gitu ya. Nah itu juga nanti teman-teman juga menyampaikan juga gitu menurut pandangannya masing-masing. Nah kalau praktek pasti akan lebih tahu karena biasa sudah mengajar kita kan pasti akan ketemu titiknya. Jadi intinya 2 itu ya. Tugas saya adalah menyimak, menganalisis dan menguatkan teman yang sedang memaparkan. Nanti 1 orang lagi sudah mau kecil juga sama
Nanti di akhir kita refleksi bagaimana menurut teman-teman. Terus catatannya ketika memberikan saran bukan kekurangannya, tapi apa kelebihan yang dia sampaikan. Masalah kekurangan nomor nantilah, gitu ya. Apa kelebihannya biar dia bisa dikembangkan. Itu saja mungkin dari saya untuk terbuka, dan nanti dilanjutkan siapa sebagai penambah materi. Mohon izin saya rekam untuk didokumentasikan sebagai sebuah kekuatan sebetulnya ingin mencari temuan-temuan di konten pembelajaran lebih progresif, karena ada tiga proses ya, tiga aspek itu yang belum lengkap. Kalau saya belum lengkap gitu ya, tapi nanti akan lengkap ketika ada teman yang menyampaikan dan jadi penguatan moral juga. Ini itu aja dari saya, mohon maaf dan apabila ini saya dulu ya, saya Bahtia mohon izin. Kita lanjutkan ke acara sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Ukun sebagai fasilitator yang ditugaskan untuk Kecamatan Cinambo, dan saya perlu ulas sedikit ya. Tadi juga Pak Ukun di sini hanya memantau sejauh mana rekan kita yang dilutakan, yang diberangkatkan. Sisi lain juga itu akan menjadi sebuah pengalaman. Mungkin saat ini perwakilan dari kecamatan dari SD 052 Pak Upi dan dari Alir Dedi ya punya kesempatan berbagi di sini, sharing sesi Pak ya. Tentunya juga sejauh mana Pak Upi bisa mengambil informasi ataupun yang didapatkan dari workshop. Untuk mengefektifkan kegiatan ini, mungkin saya akan memberikan waktu luas-luasnya untuk Bapak Opik bisa bercerita ataupun menyampaikan materi yang didapat dari workshop. Untuk itu, Opik, waktu dan tempat berikan seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Ibu, di sini saya akan menyampaikan hasil dari workshop yang kemarin ya, melanjutkan mendiseminasikan hasil dari pembelajaran diferensiasi. Mengapa perlu pembelajaran diferensiasi? Yang pertama mungkin setiap anak itu adalah unik ya. Kemudian setiap anak memiliki kecerdasan yang beragam, setiap anak memiliki minat dan kebutuhan belajar yang berbeda. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Setiap anak memiliki tingkat kecepatan menyerap materi yang beragam. Nah, sebelum-sebelumnya mungkin kita pernah gitu ya melakukan seperti ini gitu. Cuma kita belum tahu aja gitu ya di mana posisinya. Dan kadang kita juga untuk memberikan materi ke anak, ada juga yang misalnya pembelajaran lokomotor tentang manipulatif tentang lempar tangkap bola misalnya. Si anak yang A itu bisa, yang D gak bisa ya. Kita harus menyuruh anak itu yang tidak bisa harus bisa gitu. Padahal kemampuannya berbeda gitu ya. Baik dari nanti ada kinestetik, kemudian dua lagi auditori ya sama visual. Kemudian setiap anak berbeda dari sebuah sekolah. Yang hebat untuk satu anak bisa menjadi neraka dunia untuk yang lain. Kemudian pendidikan di berbagai negara dunia dikhawatirkan dengan dimatikan kreativitasnya demi untuk mencapai berbagai standar pendidikan. Sekolah telah dianggap sebagai pabrik yang memproduksi manusia yang distandarisasikan melalui ujian yang seragam. Nah, di sini kita kadang suka ngasih ya ke anak-anak untuk misalnya asesmen formatifnya, misalkan harus yang tadi lokomotor manipulatif, misalkan lempar tangkapnya harus 10 kali, harus semuanya 10 kali. Tapi ada juga anak yang misalnya cuma 3 kali. Kita harus bisa sebisa mungkin memfasilitasi anak-anak tersebut. Tidak boleh
disamakan untuk itu. Kemudian pendidikan yang membebaskan. Pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang mengembangkan kreativitas dan potensi peserta didik yang beragam. Kemudian ada dehumanisasi di sekolah, telah melatihkan kreativitas peserta didik sehingga tidak mungkin melahirkan manusia entrepreneur yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat abad 21. Itu pilar pakar pendidikan dari pilar. Hakikat proses pendidikan. Proses pendidikan adalah bimbingan kepada peserta didik yang bertujuan mengembangkan pribadi peserta didik seutuhnya dan bukan hanya aspek kognitif saja, tapi ada aspek sikap dan keterampilan. Ya selama ini mungkin khususnya di PJOKama ya, kebanyakannya misalnya keterampilan aja, ternyata ada kognitif juga ditingkatkan sama apa yang juga gitu. Kemudian hakikat belajar sesungguhnya adalah memanusiakan manusia, yaitu mengembangkan potensinya yang beragam dengan bantuan guru. Meskipun anak punya kemampuan, tetap harus difasilitasi oleh guru juga gitu. Tidak bisa misalkan ya tidak bisa dipisahkan gitu. Pasti ada kolaborasi antara peserta didik dan guru. Pembelajaran terdiferensiasi pada kurikulum merdeka, yaitu salah satu hal yang diharapkan dilaksanakan oleh guru seiring dengan diimplementasikannya kurikulum merdeka adalah pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran terdiferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, gaya belajar, dan kesempatan belajar setiap peserta didik. Jadi kita bisa membaginya nanti antara kebutuhan karakteristiknya gimana nih anak, kemudian gaya belajar kayak gimana. Tapi sebisa mungkin untuk diferensiasi ini tidak dibagi langsung misalnya, jadi kelihatannya gap-gapan ya. Kalau sebisa mungkin diminimalisir gitu, sebisa mungkin kita sebagai guru untuk bisa mengaplikasikannya seminim mungkin diferensiasinya, tapi terasa gitu ke anaknya gitu. Kemudian berpusat pada peserta didik, peserta pembelajaran diferensiasi dilaksanakan dalam rangka mengakomodir dan menghargai perbedaan individual peserta didik. Setiap peserta didik adalah unik yang tadi itu ya, punya bakat, minat, dan kebiasaan yang beragam, tidak bisa disamaratakan. Kemudian pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, minat, gaya belajar, dan kebutuhan peserta didik merupakan salah satu inklusivitas dalam pembelajaran atau pembelajaran untuk semuanya. Untuk gaya belajar, ini ada tadi yang saya sebutkan ada 3. Ada visual, misalkan melihat gambar atau apa, kemudian ori-ori, mendengarkan, baca dan segala macam, atau dan kinestetik, yaitu dengan gerakan. Untuk karakter gaya belajar visual, ya, pertama mengingat apa yang telah dilihat daripada didengar. Kemudian yang kedua suka mencoret-coret sesuatu terkadang tanpa arti dan maksud yang jelas. Kemudian yang ketiga lebih cepat dan lebih tekun dan saat membaca. Yang keempat lebih suka membaca daripada dibacakan. Kemudian rapi dan teratur. Yang keenamnya mementingkan penampilan dalam hal pakaian ataupun penampilan secara keseluruhan. Kayak seperti kemudian pakaian ataupun penampilan saya sepatu gitu ya. Kemudian pakaian mas tampilan sama ya. Kemudian yang kedua teliti dan detail dalam mengidentifikasi, mengamati dan menganalisis sesuatu.
kemudian pengeja yang baik, kemudian menggunakan warna dalam mengorganisasi informasi, kemudian lebih memahami gambar dan bagian daripada instruksi tertulis. Kemudian karakter gaya belajar auditori, yaitu lebih cepat menyerap materi dengan cara mendengarkan, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada yang dan berirama. Kemudian bagus dalam berbicara dan bercerita, berbicara dengan irama yang terpola. Kemudian belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Suka berbicara, suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Kemudian lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Suka musik dan bernyanyi, kemudian tidak bisa diam dalam waktu yang lama. Karakternya ini. Suka mengerjakan tugas kelompok. Kemudian karakteristik gaya belajar kinestetik. Yang pertama, selalu berorientasi fisik dan banyak bergerak. Ya, siswanya kebanyakannya kinestetik ya. Apalagi laki-laki gitu, termasuk dari sekolah. Iya, gitu ya. Tidak bisa duduk lama ya, anak-anak itu. Kemudian yang kedua, berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik. Jadi banyaknya kita gerakan, anak pasti lebih cepat nangkapnya. Kemudian suka menggunakan berbagai peralatan dan media, menyentuh orang lain untuk mendapatkan perhatian mereka. Contohnya rapi ya, kalau ya ada di sekolah, di kelas saya Pak. Selalu aja gitu pengen gerak tepuk temannya, gangguin di malam gitu. Kemudian berdiri dekat dengan berbicara dengan orang, mempunyai perkembangan otot-otot yang besar, belajar dengan praktik. Kemudian menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh. Kemudian tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama. Kadang 5 menit juga udah langsung pengen jalan-jalan gitu ya. Kalau misalkan di pembelajaran di kelas ataupun di luar, ketika kita sedang menjelaskan, anak itu kadang pengen kemana gitu ya. Kemudian menggunakan kata-kata yang mengandung aksi, menyukai buku-buku yang berorientasi cerita, kemungkinan tulisannya jelek, ingin melakukan segala sesuatu menyangkut permainan dan olahraga. Mungkin ada piramid ya, wujud dari umum ya sampai ke khusus gitu ya. 90% dari yang kita ajarkan ke orang lain, kemudian 75% dari yang kita praktekkan dan latihan, kemudian 50% naik lagi dari yang kita diskusikan, naik 30% dari melihat demonstrasi, kemudian 20% dari yang kita lihat dan dengar, dan 10% dari yang kita baca. Kemudian dalam diferensiasi pelajaran itu ada 4. Yang pertama konten atau isi materi, proses, produk, dan lingkungan. Mungkin yang diferensi berbasis konten. Konten ajar auditori gunakannya. Pemahaman materi lebih dominan menggunakan indera pendengaran. Kalau konten ajar visual, pemahaman materi ajarnya lebih dominan pada indera penglihatan. Kemudian kalau kinestetik, pemahaman materi lebih dominan menggunakan gerakan tubuhnya. Anak-anak lebih cepat menyerapnya gitu. Kemudian diferensiasi dari sisi konten. Ada 3 guru menentukan konten yang dapat dipelajari oleh siswa. Yang pertama, guru dapat menyesuaikan dan menyiapkan konten yang akan dipelajari oleh siswa berdasarkan tingkat kesiapan siswa dalam belajar. Kemudian yang kedua, guru menyesuaikan dan menyiapkan konten yang dipelajari oleh siswa berdasarkan minatnya. Kemudian yang ketiga, guru dapat menyesuaikan
dan menyiapkan konten yang dipelajari oleh siswa berdasarkan profil atau karakteristiknya atau kemampuan geraknya. Kemudian contoh ilustrasinya misalkan peserta didik yang memerlukan bimbingan dapat mempelajari 3 hal terpenting terkait materi. Bagi siswa yang cukup mahir dapat mempelajari keseluruhan materi, dan bagi peserta didik yang sangat mahir dapat diberikan pengayaan. Kemudian diferensiasi pembelajaran berbasis proses. Yang pertama, bisa saja guru menggunakan pendekatan model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang beragam yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, tidak ada pendekatan model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang paling tepat digunakan untuk setiap situasi dan kondisi. Strategi pembelajaran yang paling tepat adalah yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Jadi kita sudah menyiapkan misalkan strategi ini, pas di lapangan ternyata beda, kita harus bisa disesuaikan dengan situasi dan karakteristik anak tersebut. Kemudian guru harus mampu menganalisis bahkan mengubah skenario pembelajaran sesuai dengan dinamika yang terjadi demi tetap memberikan pelayanan pembelajaran yang optimal. Diferensiasi dari sisi proses ini, contohnya guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, dan pembagian kelompok tersebut mengacu pada hasil asesmen diagnostik atau penilaian awal ya. Setelah guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, selanjutnya guru menerapkan metode atau model pembelajaran yang berbeda kepada setiap kelompok. Siswa yang mahir dengan model pembelajaran individu atau TGT dan siswa yang belum mahir bisa menggunakan model pembelajaran peer teaching yang sudah bisa nanti yang mengajarkan ke yang belum bisa seperti itu. Kemudian pada proses lebih mendekatkan pada kegiatan yang dilakukan oleh siswa pada saat mereka melaksanakan pembelajaran gerak. Proses pembelajaran dan bentuk pendampingan dapat didiferensiasi sesuai dengan kesiapan peserta didik. Kemudian bagi siswa yang membutuhkan bimbingan pendidik perlu mengajarkan secara langsung. Bagi peserta yang sudah cukup mahir dapat diawali dengan modeling yang dikombinasikan dengan kerja mandiri, praktik, dan peninjauan ulang atau review. Bagi setiap peserta yang mahir, sangat mahir, dapat diberikan beberapa pemantik untuk tugas mandiri, atau bisa juga dengan yang lebih kompleks lagi untuk pemberian materinya gitu ya. Kemudian ada diferensiasi pembelajaran berbasis produk atau asesmen pembelajaran berupa tugas membuat produk yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa sebagai output pemahamannya terhadap materi pembelajaran. Contoh ilustrasinya yaitu misalkan dalam pembelajaran lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola basket, di mana guru menyampaikan tugas kepada siswa untuk berembuk dengan kelompok, di mana nanti setiap kelompok melakukan gerakan dan tangkap permainan bola basket dalam tim. Kemudian siswa bersama timnya memiliki kemampuan menengah, memiliki variasi permainan yang sederhana, sedangkan yang siswa kemampuannya di atas rata-rata melakukan permainan yang lebih kompleks. Misalkan kalau yang belum bisa cuma passing aja, kalau itu sudah mulai pakai permainan misalkan. Meskipun sama konteksnya, misalkan pembelajaran passing chess pass misalkan ya. Chess pass cuma kalau yang menengah operan sama kelompoknya. Kalau misalkan yang sudah mahir banget bisa sambil permainan gitu. Kan kalau yang itu kan di tempat misalnya, kalau yang udah lebih di atas rata bisa sambil bergerak gitu. Contoh ini contoh asesmen berbasis produk. Materinya ini mah gak usah lah ya. Nah, untuk yang keempat, diferensiasi pembelajaran berbasis lingkungan. Yang pertama, pembelajaran dilakukan secara individu ataupun kelompok. Pembelajaran dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian pembelajaran bisa secara daring, luring, ataupun kombinasi daring dan luring atau hibrid.
Kemudian RPP bukan harga mati. Strategi pembelajaran yang sudah dalam RPP bukanlah harga mati, tetapi terbuka untuk direvisi atau dimodifikasi sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan. Jadi misalkan kita sudah membuat modul ajar atau RPP, tidak usah baku itu misalkan harus dilakukan. Kadang kan di situasi di lapangan atau di lapangan, misalkan hujan, kita berarti harus punya plan B, misalkan bagaimana untuk memberikan materinya. Kemudian yang kedua, cara mengajar guru akan dipengaruhi kondisi dan situasi baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Kemudian diakui atau tidak, cara mengajar dan semangat mengajar guru pada pagi hari atau awal jam pelajaran akan berbeda dengan mengajar setelah waktu istirahat atau waktu pulang. Karena pada saat awal anak-anak masih fresh ya, beda apabila sudah istirahat atau mau jam pulang, anak-anak sudah pengen pulang gitu ya, pengen cepat pulang, pengen cepat main di luar gitu. Jadi semangatnya masih lebih beda gitu. Kemudian beda sikon atau beda kebutuhan. Begitupun dengan semangat belajar peserta didiknya bisa saja berbeda karena berbagai faktor. Kondisi psikologisnya, guru yang mengajarnya, ataupun materi yang akan dipelajari. Oleh karena itu, jika diperlukan, guru dapat melakukan perubahan strategi. Tidak hanya berpatokan pada strategi pembelajaran yang dituliskan oleh dalam RPP atau modul ajar. Beragam kelas, beragam sikon, dan beragam cara. Di sini juga satu strategi dalam pembelajaran yang efektif dilaksanakan pada satu kelas belum tentu efektif diterapkan pada kelas yang lainnya. Mengingat beragam kondisi dan peserta didik dan kapan materi tersebut disampaikan. Misalkan saya kemarin ngajar di kelas 3A dan 3B. Misalkan 3A anak-anaknya antusias, belum tentu di kelas B antusias, bisa saja pas nggak ramai yang itu mah karena sudah dilihat dari sebelumnya, maka kita harus lebih banyak kreativitas lagi gimana mengemasnya ya suatu pembelajaran agar materinya sama tapi anak tetap antusias begitu. Di sini peran gurunya yaitu guru harus mampu memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan beragam karakteristik, kebutuhan, dan gaya belajar siswa tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Prinsip dasar mendidik dan mengajar. Mendidik itu dengan hati dan mengajar dengan rasa, bukan hanya mengandalkan logika. Dengan rasa sambil nyanyi tak ada logika. Kemudian pada saat nanti sekarang kan udah kurikulum merdeka, mungkinnya nanti ada asesmen, 3 asesmen. Yang pertama asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Pada saat asesmen diagnostik itu ada 2, ada kognitif, ada non kognitif. Apa itu yang kognitif? Tujuan asesmen diagnostik kognitif yaitu mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum mempelajari sebuah materi. Misalnya sebelum memulai materi pembelajaran, guru meminta peserta didik mengerjakan beberapa soal, mau itu 1 atau 2 ya. Kemudian hasil dari soal tersebut menjadi dasar bagi guru untuk menentukan strategi yang harus digunakan. Misalkan nih si A, si B, si C mengerjakannya yang ini udah high, middle, dan low, gitu ya. Jadi kita bisa mengklasifikasikan si peserta didik itu. Kemudian yang kedua yaitu dengan asesmen diagnostiknya dengan non kognitif. Tujuannya itu untuk mengetahui kondisi dan kesiapan psikologis peserta didik untuk belajar. Misalkan guru mendapatkan angket, wawancara, kunjungan ke rumah peserta didik, atau menelusuri latar belakang kondisi keluarga dan kondisi sosial ekonomi peserta didik. Misalkan kalau dari angket mah datang anak gimana datang ke sekolah, senang atau tidak, dan misalnya gitu. Senang, tidak senang, sangat senang, dan sebagainya. Kemudian guru pun bisa bekerja sama dengan
guru wali kelas, BK ataupun psikolog untuk mengetahui karakteristik seorang peserta didik. Di kita juga ya masih ada ya mungkin anak yang datang sini yang ada sudah siap belajar, ada juga yang datang sini hanya pengen absen nunggu misalnya karena orang tua tuntutan orang tua guru sekolah, dan ada juga yang seperti itu ya. Jadi kita bisa mengetahui dan masih awalnya nih anak gimana nih mau mempersiapkan belajarnya. Kemudian meminta siswa untuk memberikan respon dalam bentuk emotion yang mewakili perasaannya sebelum pembelajaran. Dimulai dapat menjadi salah satu alternatif sederhana assessment diagnostik non-kognitif. Biasanya kalau ini mah sudah mulai fase B ya. Kalau misalnya fase A, fase 1 mah masih bingung, kayaknya harus kita wawancara misalkan ya. Kalau kelas 2, kelas 1, kelas 2 lah, kelas 3, 4, 5 sudah mulai bisa menggunakan seperti ini gitu responnya. Kemudian diagnostik yang tepat dan resep obat yang tepat. Sebagai seorang dokter misalkan nih, seorang asesmen diagnostik dilakukan oleh guru agar bisa menentukan resep pembelajarannya yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karena semangat pembelajaran yang saat ini digabungkan adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center, menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran bukan hanya sebagai objek. Belajar dari beragam sumber belajar. Peserta didik merdeka belajar dengan cara mereka dan merdeka belajar dari berbagai sumber belajar. Guru hanya menjadi salah satu sumber saja dan fasilitasi peserta didik belajar dari sumber belajar lainnya. Misalkan bukan hanya dari buku saja, bisa jadi kalau kelas 5-6 sudah bisa searching nih, misalnya googling gimana nih, atau enggak sebelumnya kita dikasih pembelajaran sebelumnya, misalkan minggu depan kita akan belajar ini, kalian coba searching dulu nih tentang ini. Jadi pas datang ke minggu depan selanjutnya anak-anak sudah bisa ini gitu ya. Kemudian beragam pola belajar, beragam tugas. Kalau pembelajaran terdiferensiasi ini mau benar-benar dilaksanakan, maka selain perlakuan guru serta beragam terhadap setiap peserta didik dan proses pembelajaran juga terdiferensiasi dalam bentuk penugasan, proyek atau produk dan asesmen hasil belajar, mengingat minat, bakat, dan kemampuan mereka yang beragam. Kemudian beragam tugas tapi satu tujuan. Misalnya pada saat peserta didik belajar tentang gerak passing bola basket, maka guru memberikan tugas pada peserta didik pun diberikan beberapa alternatif. Misalkan bagi peserta didik yang sudah mahir melakukan gerakan passing, guru menugaskan dia melakukan gerak passing dalam konteks permainan yang menyerupai real atau small set, bukan ini ya, kayak small set game gitu kan. Kemudian tetapi untuk yang belum menguasai, maka guru menugaskan untuk melakukan gerakan berpasangan dulu, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dalam materi passing dari proses menonton video dari awal pembelajaran, maka guru menugaskan untuk melihat video gerakan passing melalui YouTube pada saat di awal pembelajaran. Kemudian bagi peserta didik yang lebih suka menulis jawaban hasil evaluasi tentang passing di akhir pembelajaran, guru bisa menugaskan untuk menulis hasil analisis gerakan passing menggunakan kertas. Misalkan cara melihat, oh ini gerakan passing dia mah bisanya menulis atau gimana ya. Kemudian yang kedua bagi yang senang berbicara, guru bisa menugaskan untuk menulis jawaban hasil evaluasi di akhir pembelajaran dengan cara menjelaskan secara langsung atau pada saat refleksi nanti ya anak bisa menceritakan kembali hasil dari tadi pembelajaran seperti itu. Kemudian beragam tugas masih sama ini, misalkan pada saat
peserta didik belajar ini udah gak usah. Nah, dengan menggunakan beragam strategi, maka pembelajaran akan menjadi proses yang menyenangkan, menantang, dan bermakna bagi peserta didik. Jadi, anak lebih antusias lagi. Bakal jadi penasaran lagi nih pelajaran PJOK teh. Minggu sekarang ini rame, minggu depan pasti lebih rame, Pak pengen yang kayak gini. Jadi, lebih antusias lagi. Tetap semangat sih anak-anak. Untuk penilaian, indikator penilaiannya pun disesuaikan dengan tugas-tugas yang diberikan kepada setiap peserta didik. Oleh karena itu, mereka yang hebat, terampil, dan juara sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Istilahnya tidak akan ada cerita ikan yang dites naik pohon, yang tentunya pasti akan gagal karena metode dan instrumen asesmennya tidak tepat. Misalkan contohnya itu binatang, suruh loncat ke pohon, ada gajah, di situ ada burung, ada monyet, ada kuyanya, misalnya kura-kura. Belum tentu bisa semuanya manjat ke atas begitu. Dengan metode asesmen yang tepat, tidak akan ada peserta didik yang tertinggal pelajaran atau dinilai tidak kompeten. Mungkin segitu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita diskusi lagi aja mungkin ya. Saya hanya menyampaikan hasil dari kemarin di workshop pembelajaran diferensiasi PJOK khususnya di SPEK. Saya kembangkan lagi ke Pak Hari. Ya, boleh dikasih aplaus kembali untuk Bapak Taufik Maulana Rahman ya, yang begitu luar biasa Pak Bu ternyata ya, molotov ternyata Pak Bu ketika menyampaikan kepada kita ya rekan-rekan guru PJOK di Kecamatan Cinambo khususnya dalam bidang PJOK tentunya. Taufik telah mengupas tuntas ya dari beberapa slide kita juga Pak ya, cukup menikmati ya Pak. Namun pada dasarnya intinya juga seorang guru PJOK sebenarnya tadi saya setuju diutarakan Bapak Taufik itu kita tuh pernah di lapangan melakukan hal yang seperti itu. Mungkin yang masih rada abu-abu atau masih dalam tahap kebingungan tuh yang sebelah mananya sih yang harus disebut diferensiasinya seperti itu mungkinnya. Termasuk saya juga dalam pengalaman pembelajaran sebenarnya sudah tersentuh dalam menyampaikan materi, tapi di sebelah mana sih urutan dan lain sebagainya yang dititik beratkan pada materi diferensiasi. Adapun di sini yang menjadi ciri khas kurikulum Merdeka ya, disinggung memang harus ada assessment gitu ya, assessment, terus ada assessment diagnostik Pak ya, terus ada formatif dan sumatif. Namun yang ditekankan lagi untuk diferensiasi ini assessment diagnostiknya yang kita bisa lakukan tadi saya cukup menyimak juga ada kognitif dan non kognitif. Topiknya luar biasa topik dengan penjabaran yang contoh-contohnya ya Bu ya. Boleh kasih aplaus dulu lah sebelum saya persilakan ada pertanyaan atau ada yang mau ditambahkan secara wawasan dan pengalamannya mungkin dari Bapak Tia, Bapak Dedi, Ibu siapa ini? Bu Tanti dan Ibu Siti. Silahkan ada yang mau menanggapi ataupun menyampaikan cerita atau pesan, silahkan. Pak Dede lah. Bu Tanti yang baru. Oh, udah cukup ngerti. Nah, untuk penguatan saja topik karena memang diferensiasi juga tadi saya setuju ketika seorang guru PJOK itu setelah melakukan proses pembelajaran karena memang itu sudah tersentuh ya ranah-ranah dari mulai dari diferensiasi konten, proses dan produk. Karena kita juga nanti akan menyediakan sesi peer teaching. Ya, harus. Jadi akan lebih mengenal lagi ya Pak ketika yang tadi dipaparkan sama Pak Opik nih. Kalau saya sih lebih setuju nih. Ini ada tanggapan ya sekaligus penguatan untuk rekan-rekan kita juga. Jangan dilupakan bahwa pendidikan jasmani itu memang penjas nanti abunya dengan gamesnya. Mungkin kita nanti akan sharing lah permainan dalam penjasnya karena karakteristik pendidikan jasmani di sini tuh memang harus menciptakan suasana yang rekreatif, gembira. Banyak saya nggak setuju sekali keriangan gembira. Bagaimana lah anak teh minat dan bergembira, namun harus di garis bawahi juga bukan sebegitu antusiasmenya jadi tidak terkontrol malah berlebihan gitu kan.
dan tidak tercapai nantinya si capaian pembelajaran gitu Pak Opik ya. Berikutnya dari si karakteristik PJOK juga ada interaksi sosial, makanya ini akan mengarah pada karakter profil pelajar Pancasila, karena dengan anak bisa bergaul dan teridentifikasi bahwa oh ini salah satu faktor gotong royong untuk menciptakan karakter seperti itu. Dan nih yang biasanya muncul dari siswa itu ekspresi diri. Makanya tadi Bapak Kepala menyampaikan ketika anak mas ketika berhadapan dengan pelajar PJOK pasti wah gembira, bebas kan, ditunggu-tunggu dan diidolakan ibu gurunya, apalagi guru yang muda gitu kan, yang tampilannya mempesona gitu kan, yang tampilan yang fresh. Anak lebih semangat melihat figur atau sosok guru yang ada di hadapannya, entah dari materinya juga akan disenangi gitu kan, bahkan mereka akan menceritakan kembali pengalaman yang itu topik kunci pokoknya di PJOK. Yang pasti saya berharap rekan-rekan yang di sini setelah dilakukan pemaparan, jika tidak ada masukan karena mungkin cukup jelasnya pemaparan dari Pak Opik, kita akan berpindah ke sesi peer teaching. Mungkin Pak Opik nanti kita sediakan waktu peer teaching, dan kita mungkin dari pesertanya ya akan lebih jauhnya lagi. Sebelum beralih ke peer teaching, Pak Gun akan ada yang ditambahkan untuk di sesi penguatan untuk di presentasi seperti itu. Silakan Kang Gun. Tes. Ya, alhamdulillah. Aplaus dulu buat. Mengucapkan terima kasih Kang Topik, berarti kemarin menyimak pembelajaran. Alhamdulillah sisi-sisi itu sudah ada ya, minimal lah. Berani tampil di depan di teman-teman ini baru 90.000, nanti kan 90 juta ribu ya nanti yang di depan. Mungkin hanya sebagai penguatan teman-teman yang belum tersampaikan mungkin ya. Yang pertama, saya hanya menyampaikan kata kuncinya saja, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran kebutuhan menurut kebutuhan belajar murid. Kata kuncinya KBM, kebutuhan belajar murid itu adalah berdiferensiasi. Nah itu kata kuncinya. Jadi kalau kita ngobrol mengenai itu, nah sih diferensiasi, nah sih global batin materi ini, karena berdasarkan kebutuhan belajar murid. Kata kuncinya itu. Nah alurnya bagaimana setelah kita tahu kebutuhan belajar murid, apalagi dua katakan pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha upaya guru dalam proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid. Kalau disatukan begitu, karena kita proses ya, menyampaikan proses berbagai strategi baru itu bisa. Ada lagi yang saya sudah coba sekarang adalah pembelajaran saintifik berbasis diferensiasi. Bisa enggak? Bisa. Pembelajaran problem based learning berbasis diferensiasi itu bisa. Itu sedang saya di uji coba di YouTube saya mempraktekkan saintifik sama PBL. Itu uji coba apakah atau tidak, dan ketahuannya di video pembelajaran. Nanti teman-teman bisa lihat gaya mengajar saya ada kekurangannya, tentang koyoknya dan kami ajar coba. Nah itu kata kunci di pembelajaran diferensiasi. Terus sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi, kita yang tadi kami sampaikan harusnya di awal cirinya diferensiasi, kata kunci ya, kata kunci diferensiasi itu kita harus melakukan 3 aspek KBM, kebutuhan belajar murid. 3 aspek dulu yang harus dilakukan sebelum terjun ke lapangan. 1, melihat dari kesiapan belajar murid, kesiapannya cirinya apa? Emosi besar diri, kemampuan pengetahuan, ada yang slow, ada yang sedang, ada yang gampang, pintar gitu ya. Nah itu ciri kesiapan. Terus nanti akan berkaitan ke strategi, kumaha caranya strategi pembelajaran ketika kesiapan berbeda lagi kan. Nah jadi kata kuncinya itu. Yang kedua adalah minat, berdasarkan minat belajar murid. Oh, dulu aspek KBM berdasarkan apakah kita mau berdasarkan kesiapan atau mau berdasarkan minat. Minat salah satunya nanti akan berlari ke strategi pembelajaran proses. Minat anaknya, resepnya
di tema atau di materi pokoknya basket, permainan bola besar. Ketika di proses pembelajaran, anak, Pak, saya ingin main sepak bola, Pak, saya ingin bola voli, Pak, saya ingin basket, boleh tidak? Kalau guru menjudge, enggak boleh materi sekarang ada sepak bola, maka itu tidak termasuk ciri diferensiasi. Nah itu ya kata kuncinya kalau berdasarkan minat. Kalau ada orang yang bertanya, nah itu kelompok iya mah bola voli, iya beli basket, berarti beliau belum tahu berdiferensiasi bahwa kita kebutuhan belajar berdasarkan minat murid. Tidak mau. Nah itu berarti, tapi materi pokoknya tetap permainan bola besar. Jangan digabungkan antara permainan bola besar dan bola kecil. Ya bola besar sepak bola itu pasti kan kebayangnya lapang kabelit. Terus konteks materinya itu sudah berbeda. Jadi minimal satu materi pokok itu tercapai. Atau kalau sepakat materinya bola basket semua, kalau anak sepakat boleh. Tapi nu ieu mah praktekna misalnya passing, nu ieu mah dribbling, boleh? Boleh. Bagi-bagi. Itu dibagi-bagi sesuai dengan kekuatan anak murid kelompoknya. Nah itu yang berdasarkan minat ya kata kuncinya. Jadi ada kesiapan, ada minat. Terus yang ketiga berdasarkan profil belajar. Yang maksud profil belajar cirinya ada yang tadi kalau sampaikan visual, audiovizual, sama kinestetik. Bentuk contohnya di pembelajaran ketika menyampaikan apa? Ketika di konten, misalnya kontennya menyampaikan materi berbentuk video. Nah itu berarti sudah menerapkan KBM-nya di bidang tentang profil belajar. Guru menjelaskan ngobrol gitu auditorial, tapi anak coba itu berarti menggunakan KBM-nya kebutuhan profil belajar. Ya, kinestetik praktek itu asupnya ke profil belajar. Pas saya mau digabung tiga-tiganya boleh, luar biasa kalau bisa mengemas seperti itu. Ada video, ada mendengarkan, ada praktek. Itu saya uji coba 3 episode di video pembelajaran saya. Bercampur sekali, natural aja. Karena yang satu kelompok melihat video, yang satu kelompok hanya mendengarkan suara seperti berita, oh ya, tapi materi olahraga. Yang satu kelompok membaca modul materi, yang satu kelompok praktek tetapi hasilnya kumaha? Yang memang ada perubahan, ada perubahan. Komal dilakukan rutin. Nah ini KBM ya. Nah nanti masuk ke arah ciri berdiferensiasinya yang 3. Tadi disampaikan ada 3 diferensiasi itu. 1 berdiferensiasi berdasarkan konten, berdasarkan proses, atau berdasarkan produk. Kata kuncinya apa? Biar kita gampang. Ayo materi gimana kan? Kadang bohong gitu ya. Udah apa jurusnya we? Kata kunci di diversi konten menyediakan sumber belajar peserta didik. Sumber belajarnya banyak kan? Bisa berbentuk video, bisa modul materi, bisa KPD, bisa teks bacaan, atau bisa dari sumber dari Google. Itu bahwa kita melakukan proses itu menyampaikan ke anak, ini modul materinya, ini KPD-nya, ini tonton ini. Nah, teman-teman sudah melaksanakan diversi konten. Nanti bedanya apa? Kualitas, menyenangkan dan tidak menyenangkan. Kalau kontennya materi menyampaikan materi sangat menggairahkan anak, berarti kualitas kontennya luar biasa gitu. Video pembelajarannya hanya enggak 1 sumber, 5 sumber. Nu ieu mah pengakol bahasana buatan Patia, nu ieu pembuatan Avenger, nu buat Avenger, itu gabungkeun. Berarti luar biasa. Anak antusias gitu, termasuk kontennya, ada versi konten yang lebih nampak gitu. Nah itu ya, yang dari proses. Nah ketika di proses pembelajaran berbagai macam strategi, kelompok yang melakukan kelompok yang melakukan macam-macam variasinya. Berarti dia unggul di diversi proses ketika praktek di lapangan maupun ketika teori di kelas. Itunya, karena kelasnya kan kelompok-kelompok juga kan, berdasarkan kelompok memaparkan atau bertanya, ada proses bertanya itu berarti udah termasuk ke proses walaupun di dalam kelas, bukan hanya di lapang, di kelas juga termasuk proses. Nah gitu. Nanti produknya apa? Anak bisa mempraktekkan dengan belajar mandiri, bisa sendiri, itu produk. Tapi
tapi produknya tidak terlihat. Yang terlihat adalah oleh bapak dan ibu. Terus pertanggungjawabannya dari mana? Kalau memang itu produk, nilai. Catatan nilai kita adalah produk. Itu yang Bapak ini untuk masalah produk itu bukan berbentuk barang saja, ada yang nampak dan tidak nampak. Nah, kalau ingin nampak, kalau ingin lebih lengkap supaya kita ada pertanggungjawaban nih ketika administrasi gitu ya, bisa Bapak dan Ibu luangkan waktu membuat observasi pengamatan rekan sejawat temannya. Misalnya kelompok 1 praktek menendang bola, diamati oleh kelompok 2, saudara orang lu bisa melakukan terkait sesuatu. Nah, catatan anak itu kelompok yang ini menjadikan produk bahwa kelompok A bisa melakukan 10 kali tendangan. Catatan itu mau ditulis tangan, mau diceklis oleh anak. Nah, hasil tulisan anak ini simpel menjadi portofolio untuk kelompok itu produk. Untuk membuktikan bahwa olahraga sudah melaksanakan diferensiasi produk. Ini tahu kuncinya itu. Jadi jurusnya terserah Bapak dan Ibu nanti di lapangan gitu ya. Jadi dapat dipahami ya perbedaannya. Kata kuncinya itu ketika nanti kita ngobrol, nges sudah biasa dilakukan, iya gitu ya. Sudah biasa tinggal pengayaan teman-teman strateginya, kumaha ngalakukeunna. Nah sekarang PTC kita simak mana Kang Topik unggul dari mana? Apakah lebih banyak di kontennya, apa lebih banyak di prosesnya, atau lebih banyak di produknya? Ya. Saya lebih banyak di kontennya, tidak salah gitu. Bukan, ini harus banyak di proses, tidak salah. Yang luar biasa ya, 3 aspek itu PJOK itu masuk semua sebetulnya. Karena kebiasaan-biasanya olahraga itu selalu di lapang, pengetahuan jarang, hanya secara lisan. Tapi itu sulit tantangan gitu. Maksud saya begitu ya. Syukur-syukur ada kontennya, ada prosesnya, ada produknya. Jadi, tapi dari PJOK pasti 3-nya akan ada proses itu, semua teralami di PJOK itu. Cuman yang lebih unggul mana? Gitu. Nanti kalau topik akan memberikan PPC-nya yang lebih unggul mana. Nah, saya nanti mengamati itu. Ya, jadi silakan ini berbahasan tuangkan saja. Dan nanti terapkan pesan didik. Dan saya juga begitu, hasil pendidik saya terapkan pesan didik. Terapkan pesan didik, makanya nerelang diri apal gitu. Karena dipraktekin gitu. Kalau mau konten naon sih? Bisa apa? Harus meluangkan waktu luang menyiapkan modul materi ke anak. Tidak kelompok. Memang itu tantangan. Tapi minimal kita punya pengalaman. Ya. Oke, itu aja penguatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa jadi pegangan teman-teman bergaul dengan teman-teman. Itu lah. Saya kayaknya diferensiasi tahu lah gitu ya. Terutama dengan guru kelas. Guru kelas kan udah duluan pendidikan ya. Udah hari kita baru sekarang. Nah kita yuk bareng-bareng tidak saling menjatuhkan, tapi dukung teman-teman yang punya potensi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus lagi buat Kang Ubun, luar biasa. Hatur nuhun pemaparan dan penguatannya yang kita nih tercerahkan Bu ya, Bu Siti ya, Pak Opik dan rekan-rekan lain berPJOK di Kecamatan Cinambo ini. Akhirnya dengan tadi pemaparannya sudah selesai dan Pak Ubun memberikan penguatan, dan yang terutama itu yang dibutuhkan memotivasi atau Pak Ubunnya, karena memang kita tetap harus belajar sepanjang hayat ya. Kita sebagai agen perubahan dan bahkan kita sudah jadi aktor yang harus melakukan perubahan di dunia pendidikan. Mungkin itu saja di sesi diseminasi pembelajaran mata pelajaran PJOK untuk jenjang sekolah dasar. Kita bisa cukupkan dan kita akhiri, dan berikutnya kita akan bergeser ke kegiatan peer teaching, karena bagaimanapun guru olahraga yang memang guru yang di setting harus praktek latihannya. Untuk itu saya akan berikan kesempatan kembali untuk Kopik bersiap-siap. Kita akan berjumpa lagi di sesi peer teaching. Saya kembalikan ke studio. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Amin. Oke, sudah sarapan semuanya belum? Sudah. Siapa ibu? Aku sudah. Hah? Aku sudah. Makan sama apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi kuning. Roti. Oh, roti sih bagus, alhamdulillah. Pak, aku bawa air Pak. Boleh, nanti simpan dulu tapi ya. Iya.
Sudah siap semuanya? Siap. Oke, sebelum kita mengawali, kita berdoa dulu ya. Berdoa, siapa yang memimpin coba? Iya. Wah, ini ya guru. Ya, nanti depan. KM depan. Ya teman-teman, sebelum kita belajar olahraga, mari kita berdoa mulai. Selesai. Oke, lagi ya. Oke, berdoa di Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Hari ini kalian akan belajar tentang gerak lokomotor. Ya. Kalian dapat mempraktikkan gerak dasar lokomotor, terutama melompat ya. Ya. Kenapa kamu kayak gini-gini aja? Pengen main bola. Oh, masih udah lupa. Kita sudah Yang naik motor itu Pak? bukan, beda. Lokomotor itu gerakan yang berpindah tom. Oh, berpindah. Ya, ya. Kemudian Nah, apa tuh Bapak naik motor Pak? selanjutnya, oke. Misalkan kalian dari dari rumah jalan atau Jalan. Naik motor. Nah, ini salah satu contoh gerak lokomotor. Sih, aku mau lokomotor. Kemudian, nah kamu tadi misalkan berjalan kaki. Ya. Apabila ada di jalan ketemu ada genangan air, lompat. Oke sih. Kalau ini dirawat aja ya. Kalau naik motor terobos. Terobos motor. Ya. Oke. Untuk karakter yang akan dipelajari hari ini yaitu tadi bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini sudah disampaikan tadi oleh Pandri ya. Ya, ini keduanya mandiri. Sih, aku mandiri nggak Pak? Mandiri dong. Mandiri ya Pak. Aku kan mandiri itu. Ya. Kemudian kita mulai saja ya. Ayo. Pembelajaran hari ini kita pemanasan dulu ya. Pemanasan dipimpin oleh Siti. Oke siap. Kita pemanasan dulu ya. Ya. Mulai dari kepala, kita hitungnya sampai berapa? 2 juta. Hitung nama hari aja. Oh. Boleh. Itu ada unsur gerak juga nih. Aku mau dipanggil kan? Ayo kita hitung. Nanti ada gantian ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, libur. Bahasa Sunda isi 20. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Libur. Oke, stop dulu sekali lagi. Oke, sekarang kita akan melakukan permainan dulu. Oke. Ya. Mancing. Kalau kata Bapak depan, kalian lompat ke depan. Ya, kalau kanan kalian ke kanan. Oke, ke kiri. Pak dua-duanya kan? Iya, dua-duanya dulu aja. Oke, siap. Siap. Ya, kita Bisa. depan. Hop. Tuh. Belakang. Hey. Kanan. Bagus. Kiri. Oke, sekarang dibalik. Ya. Balik. Maksudnya dibalik fungsinya. Misalnya kalau Bapak kata Bapak depan, kalian ke belakang. Kalau ke belakang, kalian ke depan. Kalau ke kanan, berarti Ngadepnya tetap ke Pak Guru. Ya. Kalian ke sana, Pak. Ya, ke sini. Tapi kalau salah nggak ada hukuman kan Pak? Belum, Pak. Ya, siap? Siap. Udah, terus semangat dulu. Angkat atuh kelas 4. Ya. Kanan. Hei. Belakang. Hei. Kiri. Hei. Oke. Oke, sekarang Bapak jadi dua instruksi. Waduh. Ya. Dua jadi kenapa? Saya sama depan kali. Jadi depan. Ya. Dua. Tapi nggak balik Pak. Apa? Nggak balik enggak? Enggak kebalik, berarti sama tugasnya. Kalau Ya. ke depan harus ke depan ya. Ya. Siap? Ya. Kiri belakang. Kiri belakang. Wah. Ayo. Iya kan? Ada. Siap. Kiri. Kiri. Cepat kanan kiri.
Ya, sekarang dibagi 2. Bagi 3 Pak. Pakai nama tumbuhan, Pak. Boleh. Pakai nama hewan, Pak. Hewan. Hewan apa? Kelompoknya. Semut. Oke, yang belakang semut ya. Kelinci, kelompok kelinci. Jerapah, oke, kelompok jerapah. Oke. Sekarang Bapak akan siapkan ini. Bukan. Bukan. Bikin dari apa itu? Pak, bikin dari apa sih, Pak, ini, Pak? Apa? Bahannya dari apa ini, Teh? Bahannya Iya. dari kardus. Ini hasil dari kelas Apa ini kira Pak? Lemnya parakban ya, Pak? Ini, Pak, dia cacing. Ini dia gimana, Pak? Pakai apa? Ya, dia jangan dikasih jajan, dia. Oke. Sekarang kalian lakukan sendiri dulu. Lompat supaya pas mungkin kalian mau gimana? Ya sih. 3, 2, 1. Oke. Baliknya jalan aja. Oke. Sudah semuanya sekali lagi coba. 3, mulai. Oke, good. Sekarang coba gantian. Nanti yang ini di sini bisa. Geser. Posisi. Ya, silakan atas kaki kalian coba rasakan dulu, bebas dulu ya nanti. Siap, Pak. Gimana tanpa aja, lompat kayak kita bebas. 3, 2, 1 mulai. Oke, good. Balik lagi sekali lagi. Jalan aja. Ya, gak apa-apa. Siap, 3, 2, 1 mulai. Oke, sip, bagus. Capek ya? Oh, boleh minum dulu? Oke, boleh minum dulu. Oke. Aku minum dulu mana ya minumnya? Panitia, minum. Udah. Siap lagi ya. Dah? Ya. Sekarang kembali ke tempat semula tadi. Aku di sini. Oke. Sekarang grup apa itu tadi? Kucing. Jerapah, kelinci, semut. Jerapah, lompat, ya. Lompatnya kayak gini aja, lewatin aja. Salto gitu ya. Kemudian yang ini kelinci, gini aja. Oke. Ya, kalau ini semut. Satu kaki berarti. Siap. Ya. Easy banget. Siap. 3, 2, 1 mulai. Oke, good. Bagus. Langsung balik jajan lagi. Oke. Jalan. Jajan gereja. Bukan jalan. Oh, jalan. Siap. Saya lagi. 3, 2, 1 mulai. Oke, good. Bagus. Sekarang ini sudah bagus. Tambah lagi. Ini tambah jauh. Ini tambah jauh juga sama. Oke. Kalau yang ini ditambah. Kalau ini enggak, Pak? Enggak, ini tetap. Di sana ngapain, Pak? Kalau pas yang ada contohnya. Contoh misalkan. Bapak dulu contoh ya. Ya. Loncat jauh. Langsung 2 kaki ya. Ya. Ini juga sama. Loncat pada saat mendaratnya 2 kaki. Oke. Sama ini juga ya. Iya. Kelinci. Ya. Bapak bentar. Apa? Kaki kanan dulu atau kiri dulu? Bebas. Bebas. Kaki yang terkuat saja ya. 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 3, 2, 1 mulai. Oke. Balik lagi. Bapak. Jalan balik lagi. Oke. Udah. Ini kan pada saat mendaratnya 2 kaki. Oke, Pak. Iya. 3, 2, 1 mulai. Oke. Bagus. Sudah selesai. Sekarang baris lagi semuanya. Digabungin Pak, barisnya Pak. Ya. Kita mau main voli, Pak. Ya nanti ada waktu untuk bisa main volley ada. Kalau kalian ini main bola boleh. Ya.
Nanti lakukan sebisa mungkin lompatnya. Mau jauh boleh, mau sedikit juga gak apa-apa ya. Semampunya ya. Mau 2 meter, mau 20 meter bebas ya. Semampunya, gak usah memaksakan ya Pak. Memaksakan. Ya. Bapak di absen atau yang duluan yang siapa? Oke. Atau kapten? Sekarang kaptennya ke depan. Kapten. Siapa yang mulai duluan ya? Ini kemarin Pak. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, kedua ya. KIJ. Di mana? Di sini ya. Pak berapa kali? Pak, nabrak. Meko Pak. Nanti di sini kalian. Ya. Pertama tim semut. Ya. Pak dua kaki Pak itu satu kaki. Satu kaki pada saat di sini lari dulu pada saat di sini, kemudian langsung lompat satu kaki, turunnya pas turunnya baru 2. Bisa. Lari dulu. Ya. Kan kemarin kita sudah belajar tentang lari, ya sekarang melompat. Siap. Ya. Siap Pak. Digabung sekarang. 3, 2, 1 mulai. Oke semuanya, oke sudah semuanya, oke sip bagus. Sekarang bisa. tim jerapah. Wah ini Pak. Jerapah memang panjang tuh. Ya. Siap. Ya Pak. Terus kapten duluan. 3 harus mulai. Oke sip, bagus jerapah. Bagus sekali. Oke semuanya sudah. Sekarang tim kelinci. Oke. Ya siap. Semuanya ya. Tadi sampai yang itu. Oke sip. Oke, oi. Tiga. Apa bagus ini juga udah udah berusaha ini. Sampai yang corong itu. Nanti Bapak taruh lagi dulu ya. Ada lagi Pak? Ada lagi. Nanti ya. Oke, sudah semuanya. Sekarang Bapak tes satu-satu. Tadi kan berkelompok ya, sekarang ini. Siap, absen dulu. Yang lain boleh duduk dulu sambil kakinya diluruskan ya, kaki diluruskan. Siap. Dahari. Siap, 3, 2, 1, mulai. Oh, bagus sekali. Naik Siti, boleh siap. Siap, 3, 2, 1. Oke, bagus sekali, naik Siti. Oke, sekarang naik kaki. Naik nong. 3, 2, 1. Oke, sip, bagus. Oke, kumpul semuanya sekarang. Bapak capek ah. Ya, kaki duduk aja, kakinya diluruskan. Kakinya diluruskan. Aduh, Pak. Oke. Capek, Pak. Capek? Oke. Masih ada minumnya belum? Oke, nanti aja sekalian yang habis kalian ada waktu 10 menit di akhir ya, nanti itu masih ada waktu. Kalian boleh minum dulu. Ya? Siap? Ya. Nanti. Oke. Kita gimana perasaan hari ini? Senang. Senang? Aku bisa lompat jauh. Oke, sip, bagus. Oke, pembelajaran apa aja tadi? Coba yang sih. Lompat, kemudian berpindah, terus apa lagi? Terus ini saya lihat ini ada medianya. Ada medianya, so ada apa aja tadi medianya? Coba. Harus. Kemudian apa lagi? Ini ya. Apa namanya tahu nggak? Sama kotak kok. Kotak. Ya. Apa itu Pak namanya itu Pak? Ya, coba bagus. Eva. Tepon. Oke, sekarang sebelum ditutup pendinginan dulu. Pimpin siapa yang mau? Ya, kan tadi nahari dulu. Jadi teman-teman kita sebelum melakukan sesi akhir jadi
Sebelum kita pulangnya. Kita pendinginan dulu teman-teman. Mulai dari melemaskan gerakan tangannya, terus baguskan begini nih. Gini kita Silang, Bapak. Oke, bagus sekali Nari. Oke, untuk pertemuan hari ini selesai. Minggu depan kita akan mulai ke Jogja. Bukan. Main voli. Main voli, Pak. Kita udah jasmani, ya. Ada apa aja nanti kalian boleh baca-baca di buku, paket atau enggak lihat ke Google, ya. Baca-baca minggu depan Bapak ditanya ya, kemampuan tanya. Ya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita ditutup? Pak, itu teh buat apa Pak? Lompat-lompatnya? Kalau iya, sebenarnya ya. Naik motor aja dari rumah. Misalkan nih, nanti kehidupan sehari-harinya nih, buat kehidupan sehari-hari ya. Tadi ada sudah yang pertama oleh Nahari kan, ada genangan air. Masa kita mau jalan aja terus, otomatis kita bakal basah. Jadi kita manfaat. Enggak. Masuk ke sekolah basah-basahan. Jadi enggak bagus. Ya. Jadi manfaatnya untuk kehidupan sehari minimal. Contohnya ada genangan air atau nanti kalian ada solokan kecil bisa melompat. Itu gunanya. Ya. Salah. Paham? Paham, Pak. Ya. Terus ada lagi yang ditanyakan dulu lagi? Udah. Cukup? Oke, pimpin tutup doa oleh Neng Siti lagi. Ayo. Neng Siti. Oke, marilah kita berdoa sebelum pulang. Sebelum istirahat. Iya, sebelum istirahat. Sudah melaksanakan kegiatan. Marilah kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Ada waktu 10 menit bebas mau. Nah, hari mau main apa? Aku tadi main bola, Pak. Main bola boleh. Nanti bolanya ada ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi mau ke kantin apa? Corongnya pinjam, Pak. Boleh ada. Corongnya pinjam, Iya, boleh. 10 menit ya, nanti langsung istirahat. Terima kasih, dadah. Alhamdulillah Pak Opik ya, tadi kita sudah melakukan sesi peer teaching yang dipandu sangat begitu kompleks, sangat begitu lengkap ya Bu. Ketika kita menerima pembelajaran yang berdiferensiasi. Siapa kita? KKG Kecamatan Cinamo. Yes.